Selamat datang di channel Republika Mahasiswa. Belakangan ini konflik Palestina-Israel kembali memuncak, yang rasanya nggak pernah selesai ya, sejak bertahun-tahun lalu. Data mengatakan tragedi ini tuh terjadi karena perebutan wilayah, dan melebar ke konflik-konflik lainnya yang semakin rumit gitu. Bayangin aja coba, wilayah Palestina yang sebelumnya sebesar ini, sekarang tinggal segini. Dan lihat coba, kota Gaza terpisah dari tanah Palestina lainnya. Peperangan makin memuncak, korban nyawa pun setiap menitnya terus berjatuhan. Konflik Palestina-Israel seolah membagi dunia menjadi dua kubu. Ada kubu yang mendukung Palestina dan ada juga kubu yang mendukung Israel. Dan ini tuh bisa aja memicu terjadinya perang dunia ketiga. Serem banget ya. Buat kalian yang penasaran, negara-negara mana aja sih yang berdiri untuk Palestina, yang berani bersuara, mengirimkan bantuan, bahkan sampai memberikan senjata untuk perlawanan mereka yang sering diserang bertubi-tubi oleh Israel? So inilah 10 negara pendukung Palestina yang harus kamu tahu. Tapi sebelum itu, pastiin kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go. Yang pertama, ada negara Indonesia. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Negara Indonesia juga baru aja mengirimkan bantuan untuk masyarakat Palestina. Bagaimana kita tahu, Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk muslim dan sudah sewajarnya selalu berada di garda terdepan mendukung perjuangan umat muslim lainnya. Bahkan mendirikan rumah sakit untuk mereka di Gaza yang dinamakan Rumah Sakit Indonesia. Nggak cuma di situ aja, Indonesia pun mendukung Palestina sesegera menjadi negara merdeka dan tidak akan mengakui Israel sebagai sebuah negara sampai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina dilakukan. Bahkan kalau kamu tahu ya, dukungan Indonesia terhadap Palestina ini tuh bukan sekarang-sekarang aja loh, bahkan sudah ada sejak zaman Soekarno dulu. Wah, hebat banget ya negara kita ini, terutama persatuan umat muslimnya. Subhanallah. Kedua, ada Korea Utara. Siapa bilang Korea Utara merupakan negara diktator yang tidak peduli dengan negara lainnya, seperti Palestina sebagai negara muslim? Kenyataannya nih ya, Kim Jong-un selaku pemimpin Korea Utara itu sangat banyak membantu Palestina loh, dan gak berdiam diri aja melihat negara Palestina digempur oleh serangan-serangan Israel. Menurut pemerintah Korea Utara, penyerangan Hamas kepada Israel adalah hak Palestina untuk membela diri atas penjajahan dan brutalitas tentara Zionis selama ini. Tidak hanya memberikan bantuan moral, Korea Utara juga memberikan bantuan senjata loh guys, berupa roket F7 yang terkenal buatan Korea Utara itu, dan juga senapan peluru otomatis jarak jauh mereka yang diharapkan untuk tindakan perlawanan tentara Hamas di Gaza. Dugaan ini tuh didasarkan dari video yang beredar di Twitter @warnoir yang memperlihatkan pejuang Hamas memegang roket F7 buatan Korea Utara itu. Gimana menurut kalian tindakan dari Opa Kim Jong-un ini? Kalau negara lain bantuannya kemanusiaan, kalau Opa Kim Jong-un agak beda ya, langsung dikasih senjatanya. Hehehe. Ketiga, ada Iran. Kalau kalian tahu, Iran merupakan salah satu pendukung setia perjuangan Hamas di Palestina, termasuk kelompok militer Hizbullah yang menyerang Israel. Bahkan secara terang-terangan nih ya, Presiden Iran Ibrahim Raisi memuji serangan kelompok Hamas Palestina sebagai operasi membanggakan dan kemenangan besar. Nggak berhenti di situ aja, Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian juga mengajak seluruh negara Muslim untuk bergandengan tangan membela rakyat Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Di sisi lain, Israel malah menuduh Iran terlibat dalam serangan tentara Hamas terhadap mereka. Tapi gimana menurut kalian? Apa benar nih Iran memang terlibat dalam penyerangan ke Israel beberapa waktu lalu? Keempat, ada Rusia. Terkait dalam konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi menyatakan dukungan kepada Palestina dan mengecam kematian ribuan warga sipil di Gaza. Di samping itu, Putin juga berpendapat bahwa peningkatan tensi Palestina-Israel baru-baru ini adalah wujud dari ketidakadilan yang diperoleh rakyat Palestina. Oleh karena itu, pihak pemerintah Rusia selalu mendorong implementasi keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa
Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai pembentukan negara Palestina merdeka. Dan hal ini tentunya bisa membebaskan rakyat Palestina dari ketidakadilan yang ada. Namun kesalnya masih ada loh beberapa negara yang menolak dan mengakui Palestina merdeka di PBB. Yang udah pasti rekan-rekan dari Israel ya. Jengkel banget gak sih? Kira-kira negara mana aja nih yang menolak kemerdekaan Palestina di PBB? Coba tulis di kolom komentar. Kelima, ada Arab Saudi. Sebagai negara Muslim, Arab Saudi menegaskan dukungannya untuk Palestina saat perang berkecamuk antara Hamas dan Israel. Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, juga sedang mengupayakan secara internasional maupun regional untuk menghentikan eskalasi konflik yang sedang terjadi ini. Walaupun hal ini mungkin juga akan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik mereka yang baru aja dibangun antara Arab Saudi dengan Israel. Gimana menurut kalian nih? Lebih mementingkan Palestina sebagai sesama negara Muslim untuk merdeka atau hubungan diplomatik negara kalian sendiri? Keenam, ada Irak. Dukungan untuk Palestina juga diberikan oleh negara Irak. Tepatnya pada 13 Oktober 2023 lalu, ribuan masyarakat Irak memilih untuk turun ke jalan sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina. Selain itu, sejumlah kelompok bersenjata Irak juga mengancam akan menyerang Amerika Serikat dan negara-negara lainnya apabila terlibat atau mendukung Israel dalam perang di jalur Gaza. Dan enggak cuma itu, pemimpin Syiah Irak, Muqtada al-Sadr, mengecam pemimpin negara Muslim karena tidak memberikan dukungan yang memadai untuk Palestina. Ia bahkan menyebut mereka sebagai sumber aib dan memalukan sebagai sesama umat Muslim. Wah, tegas banget ya dan luar biasa dukungan pemimpin Irak ini. Ketujuh, negara Kuba. Kuba merupakan salah satu negara komunis yang juga turut memberikan dukungan kepada Palestina. Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, bahkan ikut mengecam kekerasan yang dilakukan oleh Israel yang menurutnya sebagai pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia rakyat Palestina. Selain mengecam, Diaz-Canel juga menyerukan agar pasukan Israel segera menghentikan serangan mereka ke jalur Gaza yang telah menelan banyak korban mulai dari anak-anak hingga orang tua, yang mana agresi tersebut disebut jelas melanggar standar internasional karena menyerang rumah sakit, tempat pengungsian, hingga rumah ibadah. Bahkan rumah sakit buatan Indonesia yang ada di Gaza sempat hancur loh karena serangan Israel itu. Wah, gimana menurut kalian? Kedelapan, ada China. Mengenai ketegangan yang baru aja terjadi antara kelompok Hamas Palestina dengan Israel, pemerintah Israel malah mendesak Cina untuk menunjukkan solidaritasnya dan mengutuk serangan Hamas. Ternyata malah pemerintah Cina yang menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Alih-alih meminta desakan untuk didukung, malah bertepuk sebelah tangan nih jadinya. Gak sampai di situ aja, Presiden Cina Xi Jinping juga menegaskan dukungannya untuk Palestina menjadi anggota penuh PBB. Meski begitu, pemerintah Cina menyerukan kedua belah pihak terkait untuk tetap tenang, menahan diri dan segera mengakhiri permusuhan guna melindungi warga sipil dan menghindari memburuknya situasi. Wah, bener banget nih, biar nggak terjadi perang dunia ketiga ya nantinya. 9. Ada Qatar. Alih-alih mengecam serangan mendadak Hamas, pihak pemerintah Qatar malah menyalahkan Israel atas serangan yang dilakukan Hamas ke wilayah mereka tersebut sebagai balasan. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas eskalasi berkelanjutan karena melanggar hak warga Palestina. Di samping itu, pemerintah Qatar juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal keadilan dan hak sah rakyat Palestina, termasuk pendirian negara merdeka Palestina di tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya Palestina. Ke-10 ada Turki. Presiden Turki, Erdogan, mendesak kedua belah pihak untuk berhenti untuk saling menyerang dan memprovokasi ketegangan. Bagaimana yang kalian tahu, salah satu pemimpin negara mayoritas Muslim yang cukup vokal mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian masalah konflik Palestina-Israel ini. Di samping itu juga Erdogan menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina sudah tak bisa ditunda lagi. Dan untuk menghentikan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, Turki pun siap menjadi penengah atau penghubung dari kedua belah pihak untuk segera berdamai dan Palestina bisa merdeka.
Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang 10 negara yang mendukung Palestina ini? Apakah kalian juga sependapat dengan tanggapan negara-negara tersebut tentang konflik Palestina-Israel ini? Atau jangan-jangan kalian malah berada di kubunya Israel nih? Karena kan juga banyak ya dan ramai beberapa tokoh dan negara yang mendukung Israel. Waduh. Pokoknya coba deh tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. So mungkin segitu aja video kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.